Saya Fitri Sulastri, JGP Rekognisi Angkatan 10. Pada hari ini saya bersama rekan saya Ibu Eka Dwi Jayanti akan berbincang mengenai bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yaitu RPP berdiferensiasi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Eka, sebelum kita akan melakukan observasi kelas ya Bu Eka, kita akan menyusun RPP atau modul ajar berdiferensiasi. Nah, kira-kira sebelumnya Bu Eka sudah pernah mendengar atau menyusun atau sedikit mengetahui gitu tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, kira-kira sudah pernah belum? Sudah pernah mendengar, tapi belum paham. Oke, tentunya kita memang di sekolah penggerak ini ya, kita sudah mendapatkan sedikit pemahaman tentang bagaimana cara menyusun pembelajaran di PAUD itu gitu. Nah, tetapi mungkin lebih detailnya lagi kita pastinya akan tetap berkolaborasi dalam penyusunan pembelajaran perangkat pembelajaran ini. Nah, Bu Ika, kira-kira nih dalam menyusun pembelajaran RPP sebelum kurikulum merdeka dengan sesudah ketika kita melakukan kurmer itu, yang dirasakan Bu Ika itu seperti apa? Sebelum kita masuk ke Kalau dulu kan diferensiasinya, cara menyusunnya kan terpaku dengan buku ya, bukan biasanya kan dari kabupaten, jadi kita tidak bisa mengeksplor. Kalau sekarang kan nggak ada, misalnya harus acuannya gini-gini atau kolomnya harus begini, kan nggak ada, jadinya ya lebih mudah dan lebih bebas sekarang. Oke. Iya Bu Ika, karena memang kita di kurikulum merdeka itu sebetulnya ya kita ada acuannya gitu ya, acuannya yaitu di capaian pembelajaran fase fondasi gitu, tetapi kita diberi keleluasaan gitu, diberi keleluasaan untuk kita sebagai guru bisa mengeksplor, bisa berkreatif gitu ya, berinovasi dalam menyusun perangkat pembelajaran itu. Jadi formatnya yang baku itu tidak ada, tetapi ya ada format-format atau komponen-komponen dalam modul ajar itu yang harus ada gitu, misalnya identitas sekolah gitu kan, fase, terus tujuan pembelajaran, kegiatan inti, awal, inti, dan penutup. Nah, itu mungkin komponen yang baku gitu, komponen yang memang harus ada di RPP. Tetapi untuk formatnya itu dikembalikan lagi ke lembaga kita masing-masing. Nah, untuk di kurikulum merdeka ini kan kita mengacunya kepada capaian pembelajaran ya Bu Ika ya. Kalau kemarin kan kita KIKD seperti itu ya. Kalau di sini di kurikulum merdeka ini kita nanti capaian pembelajaran. Kemudian dari capaian pembelajaran itu nanti kita akan tentukan tujuan pembelajarannya. Dan tujuan pembelajarannya ini pun kita kembangkan sendiri dari capaian pembelajaran. Nah, Bu Ika sudah mengetahui capaian pembelajaran di fase fondasi itu apa saja? Ada nilai agama budi pekerti, jati diri, literasi, dan STEM. Oke, berarti sudah paham ya kalau masalah capaian. Nah, ini nanti kita bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran ini yang mengacu kepada capaian pembelajaran tersebut. Dan tidak ada bakunya juga, maksudnya kalau dulu kan dari KI ke dari KD ke KI, KI 1, KI 2 gitu ya. Kalau sekarang enggak, jadi dari CP kita mau menyusun tujuan pembelajaran itu seperti apa, tetapi disesuaikan dengan 4 CP tadi, seperti itu. Kemudian setelah kita tadi memahami CP tadi ada 4 komponen, kemudian kita merumuskan tujuan. Nah, kemudian setelah itu kita merumuskan alur tujuan pembelajaran. Setelah itu baru kita merancang pembelajaran. Itu tahapan dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Kira-kira dari awal ini lebih mudah atau lebih terkesan lebih
ribet atau sulit Bu Ika? Kalau di Kurmer tuh ya karena CP-nya sedikit jadi mudah diingat. Kalau dulu kan itu banyak KI, KD, KI 1, KI 2, 2.1, 3.1, jadi terlalu ribet deh, bingung belum sampai menghafal gitu. Kalau sekarang kan karena jumlahnya sedikit ya sedikit lebih paham dan bisa mudah dihafalkan lah. Oke, ya memang sih jadinya di kurikulum Merdeka itu pemerintah memfokuskan materi yang esensial aja. Jadi intinya dipadatkan materi-materi apa saja yang memang sesuai dengan fondasi atau usia mereka seperti itu. Jadi mempermudah kita ya untuk merancang pembelajaran. Nah, kemudian dari capaian pembelajaran, terus tujuan pembelajaran, kemudian nanti kita akan ke ATP gitu ya, ATP. Nah, ATP ini juga kita diberi keleluasaan untuk merancang sendiri dari CP tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kita bisa mengembangkan, memodifikasi contoh. Kemudian nanti kita dapat menggunakan contoh yang dibuat oleh pemerintah. Jadi mana yang lebih mudah, ya itu aja. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita tidak terbebani oleh administrasi gitu. Jadi kalau saya sih kita mengembangkan, memodifikasi gitu aja ya, biar lebih mudah gitu. Nah kemudian tadi penyusunannya sudah, terus kita akan komponen-komponennya jelas ya Bu Ika. Kalau komponen oh iya, kalau misalnya di sini kita nanti seandainya kita sudah membuat modul ajar, kita tidak perlu membuat RPP lagi, intinya gitu. Karena komponen modul ajar itu lebih lengkap daripada RPP. Dan seandainya kita tidak berkehendak untuk membuat modul ajar, kita boleh membuat RPP setiap hari gitu. Jadi pilih aja salah satu, jadi nggak perlu semuanya. Cuma bedanya kalau yang di modul ajar itu kan sudah lengkap, jadi kita tidak perlu membuat RPPM seperti itu. Kalau kita RPP ya berarti memang harus ada RPPM gitu. Bedanya sih itu. Komponennya ya sama, saya rasa, dan pastinya Bu Ika sudah mahir gitu ya, udah, karena sudah membuat, intinya seperti itu. Cuma mungkin nanti kita di tujuan aja dan indikator ketercapaiannya saja yang berbeda. Mungkin itu dari sini ada yang ditanyakan nggak Bu Ika? Dari komponen awal sudah ya. Terus nah setelah itu kita akan ke pembelajaran diferensiasi Bu Ika. Nah seperti yang kita ketahui, Bu Ika pasti sudah paham pembelajaran diferensiasi itu sebetulnya seperti apa sih gitu kan ya. Nah intinya itu kalau misalnya kita ya Bu Ika di TK itu kita sudah merancang pembelajaran itu 2 atau 3 kegiatan gitu ya. Nah itu sepertinya akan mempermudah kita di lembaga kita, terutama di jenjang TK itu dalam menyusun perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena sebetulnya kita sudah, cuma memang tahapan awal saja mungkin yang belum kita lakukan kayak gitu. Nah, jadi di sini pembelajaran diferensiasi itu proses pengajar di mana siswa mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhan masing-masing, intinya seperti itu. Jadi kita tidak memaksa, jadi kemampuannya itu sesuai kemampuan mereka, kemudian apa yang dia sukai, kemudian yang dia minat itu seperti apa. Nah kita sebagai guru hanya memfasilitasi saja, memfasilitasi bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, seperti itu. Nah kemudian bagaimana gitu ya strateginya. Nah ini yang belum kita lakukan. Yang pertama yaitu kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar BK. Jadi ada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil belajar murid. Nah ini tuh bisa dilakukan melalui wawancara seperti itu, terus kemudian observasi gitu ya, observasi langsung, pengamatan gitu kan, melalui survei atau angket. Nah itu biasanya kita lakukan di asesmen diagnostik awal itu. Jadinya kita kelompokkan mana yang anak itu siap untuk belajar. Jadi dianya itu ibaratnya itu lebih paham, lebih pintar daripada yang lain ya. Bukan berarti kita
membedakan enggak, tetapi memang kita mengelompokkan sesuai kesiapannya mereka. Kemudian nanti minatnya belajar gitu ya, dia itu lebih suka yang kegiatan main seperti apa gitu kan. Oh, ada yang suka coret-coret gitu kan, ada yang suka gerak kayak gitu. Nah, kita bisa dari awal seperti itu. Kemudian profil belajar murid, ada anak yang auditorial, visual dan kinestetiknya itu ya. Nah itu strateginya itu seperti itu. Jadi di awal kita memetakan anak-anak. Nah, mungkin itu yang belum kita lakukan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi Bu Ika, nah di sini itu ada 3 gitu ya strateginya, yaitu konten, terus proses dan produk. Tentunya Bu Ika sudah sedikit paham gitu ya tentang apa diferensiasi konten, proses dan produk. Nah, di sini konten berarti itu materi apa yang materi apa yang dipelajari anak itu. Nah, kita sajikan bervariasi gitu. Jadi bisa melalui digital, melalui dengan media cetak atau benda nyata. Kemudian seperti itu, dan mungkin kita bisa menyediakan berbagai sumber belajar buat mereka. Intinya itu. Nah, kemudian untuk yang proses, nah di sini kegiatan peserta didik selama pembelajaran. Nah, mungkin kalau di proses ini kita sudah ya di apa namanya itu merancang 4 kegiatan. Nah, ini prosesnya itu seperti apa? Nah, ini berarti kita menggunakan kegiatan yang berjenjang, kemudian kegiatan yang bervariasi gitu ya, mengembangkan kegiatan bervariasi itu di prosesnya. Nah, kemudian yang terakhir itu diferensi produk, di mana ada hasil atau pekerjaan atau unjuk kerja. Nah, biasanya kan kita kalau di sini kan sudah ada portofolio ya Bu Ika ya. Jadi hasil kerjanya anak itu kita kumpulkan di portofolio. Nah, itu sepertinya kalau diferensi produk itu sudah. Nah, itu Bu Ika, kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan tentang pembelajaran diferensiasi ini? Sudah sedikit lebih paham. Nah, nanti kita tinggal menyusun aja gitu ya, menyusun kira-kira dalam satu RPP ini kita memasukkan strategi yang mana. Jadi misalnya konten atau tiga-tiganya boleh gitu kan. Misalnya kita masukkan proses gitu kan, terus kita mau masukkan produk gitu kan boleh. Misalnya ketika waktu itu kontennya hanya satu gitu ya, hanya satu melalui video gitu kan boleh aja gitu. Yang penting kita sudah yang pasti pemetaan awal itu yang nantinya tetap kita lakukan di awal seperti itu. Kemudian kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita langsung ke pembelajaran sosial emosional ya Bu Ika. Nah, pembelajaran KSE, jadi kompetensi sosial emosional. Nah, sebetulnya kalau sosial emosional itu di kurikulum Merdeka, kurikulum ke-13 pun kita sudah ya. Kalau di TK itu enggak apa ya, nggak aneh gitu ya. Kalau tentang sosial emosional itu memang kita sudah ada aspek pengembangan sosial emosional anak. Nah, kalau di sini Bu Ika, kita nanti implementasikannya melalui contohnya ya speaking kayak gitu. Jadinya biar anak itu lebih fokus kayak gitu. Bagaimana anak nantinya bisa tambah semangat, tambah antusias, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada teknik mindfulness gitu ya. Jadi teknik mindfulness itu dimana anak-anak itu rehat sejenak dari semua aktivitas, kemudian kita misalnya menyetelkan lagu atau jadi mereka itu merasakan misalnya apa yang dirasakan hari ini, apa yang jadi kayak kita untuk mengendalikan emosi itu kita memakai teknik step ini. Nah, nanti ini pastinya mungkin bisa kita praktekkan ya. Cuma kita kira-kira anak TK ini gimana, bisa nggak ya melakukan itu? Nah, nanti kita praktekkan ya. Terus kemudian itu garis besarnya tentang KSE. Nah, kira-kira menurut Bu Ika ada lagi nih satu nih,
yang berbeda, yaitu kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas itu juga termasuk KSE seperti itu. Nah, kira-kira gimana Bu Ika? Di kelas atau di lembaganya sudah pernah dilakukan itu, atau bagaimana pendapat Bu Ika tentang pembelajaran KSE ini? Kalau yang pasti yang sudah dilakukan kan kita pasti kalau mau pembelajaran atau untuk lebih memfokuskan anak kan kita pasti ada ice breaking, misalnya tepok-tepok terus nyanyi gitu biar anak-anak lebih fokus. Kalau kesepakatan kelas ya alhamdulillah kita walaupun belum sempurna gitu tapi kan sudah sedikit membuat kesepakatan kelas gitu. Kalau untuk yang teknik yang rehat sejenak itu belum. Oh iya, nanti kita bisa praktekkan ya Bu Ika, mindfulness-nya itu gimana untuk di anak-anak TK gitu. Soalnya kemarin waktu saya pengalaman di SMA pun itu ada anak yang nggak bisa fokus, malah ketawa, cengingian ketika didengarkan musik gitu. Nanti mungkin kita bisa masukkan kegiatan ini di kegiatan MPLS gitu kan. Nah itu kemudian berarti sudah, KSE sudah. Nah ini satu lagi yaitu budaya positif. Nah budaya positif itu sebetulnya sudah kita lakukan ya di kegiatan pembiasaan, cuma kita belum tahu istilahnya, oh itu tuh budaya positif iya. Gitu kan. Jadi kayak contohnya penyambutan anak-anak di depan, kemudian anak-anak seperti itu, kemudian berbaris di kelas, mungkin ada pembiasaan upacara bendera hari Senin. Nah itu sebenarnya budaya positif yang sudah kita lakukan di lembaga kita selama ini. Jadi cuma tinggal kita istilahnya saja yang belum memahami gitu ya bahwa itu budaya positif. Nah dari ketiga komponen tadi, BK pembelajaran dengan strategi pemilihan diferensiasi, kemudian kita integrasikan dengan KSE dan budaya positif. Nah jadilah nanti kita sebuah RPP yang berdiferensiasi nanti. Jadi strateginya dimasukkan, kemudian KSE-nya juga dimasukkan, dan budaya positifnya juga jelas sudah ada. Itu ya berarti kita sudah menyusun perangkat pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. BK gimana? Kira-kira ada gambaran atau bagaimana gitu? Sudah. Kira-kira sulit atau mudah? Insya Allah lebih mudah karena sudah lebih agak sedikit paham ya. Alurnya maksudnya. Ya jadinya memang kita harus paham dulu gitu ya, maksudnya itu seperti apa kayak gitu kan. Setelah itu baru nanti kita implementasikan. Oke. Kira-kira Bu Ika sebelum kita mengakhiri tentang bagaimana kita merancang pembelajaran diferensiasi itu, yang Bu Ika rasakan setelah kita melakukan kegiatan seperti ini tuh gimana? Jadi kita sharing tentang ini tuh yang Bu Ika rasakan seperti apa? Ya sedikit lebih paham tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, atau caranya seperti apa, terus mempraktekkan untuk anak-anak yang berdiferensiasi itu seperti apa. Jadi kan kita lebih paham gitu. Jadi lebih, karena Bu Fitri mau berbagi ilmu, jadi ya lebih tahu, lebih paham, dan saya sendiri juga berusaha untuk belajar dan menyerap ilmu dari Bu Fitri. Oke, tentunya kita belajar bersama gitu ya. Jadi nanti misalnya ketika nanti Bu Ika menyusun mungkin ada kendala atau kesulitan, kita bisa sharing gitu, dengan nggak usah sungkan-sungkan gitu ya untuk bertanya gitu, kira-kira sampai di mana gitu, terus atau prosesnya seperti apa. Dan pastinya dengan kolaborasi nanti akan mempermudah kita mencapai satu tujuan yang kita harapkan, intinya itu seperti itu. Nah nanti setelah ini ya Bu Ika, mungkin Bu Ika bisa menyusun satu RPP saja gitu, kemudian yang sudah memasukkan pembelajaran diferensiasi, KSE dan budaya positif ini. Kemudian nanti sebelum
Bu Ika melakukan di kelas, nanti saya cek dulu gitu ya, saya cek seperti apa gitu. Kalau sudah oke, nah besok kita bisa praktek untuk mengimplementasikan di kelas seperti itu. Dan nanti sebelum observasi, nanti kita akan ada percakapan sedikit di pra observasi gitu ya. Kemudian nanti dia tentang menanyakan tentang isi dari SOP itu gitu. Kemudian nanti setelah itu observasi kelas, saya akan melakukan pengamatan, terus melakukan penilaian, kemudian nanti kita akan refleksikan kegiatan itu di pasca observasi. Seperti itu, Bu Ika gimana? Insya Allah sih. Oke, terima kasih ya Bu Ika atas waktunya hari ini, luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan pastinya hal ini terus kita akan lakukan dalam komunitas belajar di sekolah kita. Terima kasih ya Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Sulastri, CGP Rekognisi Angkatan 10. Pada hari ini akan melakukan supervisi akademik yang akan kita mulai dengan kegiatan pra-observasi. Dan hari ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, yaitu Bu Eka Dwijoyanti, yang selama ini kami mengajar di TK Bina Tunas Harapan Sembung Kabupaten Ngawi. Nah, selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Bun. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Ika, saya sebelum kita nanti observasi di kelas, adakah waktu untuk kita berbincang sebentar? Iya. Oke, terima kasih Bu Ika telah meluangkan waktu untuk kita berbincang sebentar di kegiatan pra-observasi ini. Nah, Bu Ika, yang saya ingin tanyakan ya, tujuan atau harapan dari Bu Ika tentang terkait dari kegiatan supervisi akademik yang kita akan lakukan ini seperti apa? Harapan saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan buat anak-anak. Jadi anak-anak tuh bisa belajar dengan senang, lebih tertarik lagi. Terus harapan saya Bu Fitri itu bisa berbagi ilmu dengan saya, ya. Dan berkolaborasi dengan saya untuk menyiapkan perangkat pembelajaran mulai dari modul ajar, asesmen, dan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik. Tentunya kita di awal tahu ya Bu Ika bahwa supervisi akademik ini untuk mengembangkan tujuannya ya untuk membantu mengembangkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, di mana harapan dari tujuan pembelajaran yang nanti akan kita rancang itu akan tercapai dan tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Nah, pastinya tentunya tadi harapannya Bu Ika bahwa tentunya pastinya ada kolaborasi antara kita berdua, bahwa nanti saya insya Allah kita kan sama-sama belajar ya Bu Ika, saya juga belajar, Bu Ika juga belajar, kita nanti bisa sharing, kita bisa diskusi bersama kira-kira untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa, terus kemudian pembelajaran yang kompetensi sosial emosional itu seperti apa, nanti pastinya kita bisa saling kolaborasi seperti itu ya Bu Ika. Nah, sekarang terkait dari kegiatan pembelajaran yang hari ini nanti Bu Ika akan laksanakan. Nah, kira-kira capaian pembelajarannya tentunya kalau kemarin mungkin indikator ketercapaian, tapi kita di sini kan sudah memasuki kurikulum merdeka ya. Jadi capaian pembelajaran nanti yang akan Bu Ika sampaikan di pembelajaran hari ini itu seperti apa? Dikarenakan ini masih MLS nih Bun, jadinya kita masih mengacu pada dokumen transisi PAUD yang menyenangkan, yaitu dengan mengambil pada kegiatan wajib 3, yaitu menumbuhkan motivasi, semangat, cara belajar,
efektif sebagai peserta didik baru. Terus kegiatan kewajiban 4 yaitu menunjukkan interaksi positif antar peserta didik dengan warga sekolah. Oke. Berarti ini kita ngambil 6 pondasi PAUD di mana ketika MPLS ini adanya 6 pondasi itu yang akan kita kembangkan, sehingga Bu Ika tadi mengambil di kegiatan ketiga, yaitu menumbuhkan semangat siswa ya, semangat siswa, kemudian semangat belajar, dan nantinya pastinya ada interaksi positif ya, interaksi positif antara peserta didik. Nah seperti itu. Oke, nanti kita ambil yang kegiatan 3 dan kegiatan 4. Nah kira-kira Bu Ika, dari capaian pembelajaran tadi, nah untuk kita ambil tujuannya, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu seperti apa Bu Ika? Tujuannya yaitu membantu siswa baru untuk bisa segera beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, bisa lebih mengenal bu gurunya, lingkungannya, dan teman-teman yang baru gitu. Oke, berarti di sini tujuannya dari capaian tadi bahwa anak-anak nantinya bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, karena memang ini anak-anak kan masih di kegiatan pengenalan sekolah seperti itu. Nah kira-kira dari tujuan pembelajaran tadi indikator ketercapaiannya apa itu Bu Ika? Tadi anak-anak bisa mengenal APE luar dan APE dalam. Di sekolah kita itu kalau APE luarnya ada itu jumpitan, perosotan, kalau di dalam ada Lego, balok, terus papan hitung, gambar gitu. Oke, berarti di indikator tercapaiannya Bu Ika nanti memfokuskan untuk pengenalan anak pada sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, yaitu APE luar dan APE dalam. Itu fokusnya ya Bu Ika. Oke, nah kira-kira Bu Ika, area pengembangan yang ingin dicapai pada kegiatan hari ini itu apa? Mengembangkan kemampuan sosial emosional anak. Contohnya tuh anak-anak pas waktu bermain tidak ada yang berebut, bermain dengan sabar, antri menunggu giliran, tidak ada yang bertengkar dengan teman, tidak ada yang menangis. Misalnya ada teman yang tidak bisa turun dari jungkitan, ada teman yang membantu gitu. Terus yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan kognitif, bahasa, terus fisik motorik anak melalui kegiatan main yang bervariasi. Contohnya tadi ada yang bermain balok, terus bermain Lego, puzzle, terus itu berhitung menggunakan kartu angka, terus ada yang bermain huruf, bermain kata huruf tadi, terus apa? Oke baik, berarti itu pengembangannya tadi yang pastinya di pembelajaran KSE ya Bu Ika. Jadi di pembelajaran KSE itu diintegrasikan ke dalam pembelajaran dengan tadi rencananya Bu Ika akan mengembangkan di area pembelajaran KSE yang pertama tadi adanya kesepakatan kelas ya pastinya, ada kesepakatan bahwa tadi misalnya bermain itu harus antri seperti itu ya, harus tidak berebutan gitu ya, kemudian bermain tidak berkelahi, terus adanya tidak mungkin sehingga anak-anak tadi berani dan tidak menangis seperti itu ya. Oke, itu nanti disepakati di awal. Kemudian pengembangannya yaitu memberikan atau memfasilitasi anak dengan berbagai macam kegiatan main. Nah, berarti di sini Bu Ika sudah berusaha untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi proses, karena nanti di kegiatannya anak-anak itu anak-anak diberi kegiatan yang bervariasi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yaitu kira-kira
untuk strategi. Jadi strategi yang perlu dipersiapkan oleh Bu Ika untuk melaksanakan pembelajaran hari ini itu apa? Yang pertama itu yang pasti kita melakukan simulasi dan demonstrasi ya Bun. Jadi kita di awal kita memberi contoh kepada anak-anak, misalnya itu balok, oh ini loh bisa dibuat apa, contohnya misalnya anak-anak bisa bangun rumah, bikin sekolah, bikin gedung. Terus tadi ada yang bermain Lego, ada yang bikin pasar malam, oh ini loh kincir angin gitu. Memberikan contoh untuk anak-anak. Terus yang kedua memberikan kesempatan siswa untuk memilih kegiatan main sesuai dengan minatnya. Jadi dari 4 kegiatan tadi yang sudah disediakan, anak-anak bisa memilih, oh saya pengennya di bermain balok, saya pengen bermain di berhitung dengan menggunakan kartu angka, ada yang pengen bermain dengan puzzle, ada yang ingin bermain dengan kartu huruf. Jadi sesuai dengan minatnya anak. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ika strateginya yang nantinya akan Bu Ika lakukan. Metode dengan metode simulasi dan demonstrasi, tentunya memang di awal ini kan anak-anak ada yang belum mengetahui bagaimana caranya bermain, seperti itu kan, bagaimana caranya menggunakan alat permainan ini gitu, sehingga di sini Bu Ika memberikan metode dengan simulasi dan demonstrasi. Oke. Kemudian yang kedua tadi dengan strategi membagi siswa sesuai dengan minatnya. Nah, di sini berarti seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya Bu Ika, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini dengan strategi pembelajaran diferensiasi akan mengembangkan anak sesuai dengan minatnya dia, terus apa yang dia sukai gitu kan, sehingga pembelajaran nanti anak bisa menyenangkan dan tidak ada keterpaksaan gitu di antara anak. Seperti itu ya Bu Ika? Iya. Nah, oke, itu strateginya luar biasa. Dan kira-kira untuk memfasilitasi mereka untuk alat dan sumber belajarnya itu apa yang perlu dipersiapkan? Ya alatnya ya yang kita punya di sekolah aja ya Bun. Misalnya kalau apa di luar kita punya jungkitan, punya prosotan, terus kalau di dalam kita punya puzzle, punya balok, punya Lego, terus punya tadi kartu huruf, kartu angka, ya yang kita punya aja. Gitu. Oke, berarti di sini Bu Ika memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah. Ya. Oke, karena memang anak-anak pengenalan APE, alat permainan, berarti memang yang kita siapkan adalah permainan yang sudah dimiliki sekolah. Intinya seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian nah ini Bu Ika bisa ceritakan tentang tahapan pembelajarannya untuk kegiatan hari ini. Oh ya, oke. Kalau di awal tadi kita menyambut anak-anak yang baru datang ke sekolah dengan salim, mengucapkan salam, menaruh sepatu di rak sepatu, menaruh tas. Setelah itu senam bersama. Setelah senam bersama, kegiatan kita anak-anak setelah senam kan haus, mungkin bisa istirahat sebentar dengan minum. Setelah itu kita berbaris. Setelah berbaris masuk kelas, kita ice breaking dulu. Setelah ice breaking baru kita berdoa gitu. Itu berarti untuk kegiatan awal di pembukaannya aja. Selanjutnya untuk kegiatan intinya berapa? Untuk kegiatan inti sebelum pembelajaran saya mau lakukan simulasi, demonstrasi caranya kegiatan main itu bagaimana, karena kita kan ada 4 permainan, jadi kita memberikan contoh cara-caranya bagaimana, cara bermainnya gimana, terus biar anak-anak itu lebih paham dan lebih tahu. Terus yang berikutnya setelah anak-anak tahu, anak-anak disuruh memilih sesuai dengan minatnya anak. Jadi anak-anak tidak ada yang terpaksa, bu guru juga nggak memaksa, sesuai dengan minatnya anak. Misalnya ya ada yang pengen Lego, ada yang pengen balok, ada yang pengen berhitung, ada yang pengen bermain kartu huruf. Jadi memberikan kebebasan terhadap anak di kegiatan inti minggu ya. Terus untuk kegiatan penutupnya mereka.
Untuk kegiatan penutup kita review pembelajaran, contohnya kita bertanya kepada anak-anak apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 hari ini, anak-anak biar mengulang lagi tuh, untuk mengingatkan kembali ya kegiatan yang sudah dilakukan. Terus refleksi kegiatan. Terus yang ketiga, informasi untuk kegiatan besok. Terus penutup berdoa. Oke, tahapan pembelajarannya sudah sesuai runtut ya Bu Ika ya. Jadi dari pembukaan tadi Bu Ika menyampaikan bahwa adanya pembiasaan budaya positif ya, masuk awal salam itu sapa, kemudian menaruh sepatu di tempatnya seperti itu, kemudian ada senam bersama ya Bu Ika. Senam bersama itu juga merupakan pembelajaran atau kegiatan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Kemudian di kegiatan intinya tadi dengan strategi yang sudah Bu Ika dari awal rancang gitu ya, kemudian disimulasi dan demonstrasi, kemudian anak-anak untuk memilih kegiatannya sesuai dengan minatnya masing-masing. Nah kemudian di kegiatan penutup nih yang paling mungkin tidak sama gitu ya dengan kurikulum yang lama gitu, dengan adanya review pembelajaran seperti itu, kemudian dengan refleksi. Nah ini refleksi ini yang penting sekali ya Bu Ika ya, dimana nantinya kita bisa menanyakan kira-kira anak-anak itu senang nggak hari ini gitu, ada nggak yang tidak disukai anak saat ini. Nah itu nanti bisa menjadikan perbaikan dan tindak lanjut kita, kira-kira kita dalam merancang pembelajaran atau memfasilitasi mereka dengan kegiatan ini, anak-anak minat nggak gitu kan, anak-anak ada yang nggak suka nggak. Nah ini baik banget gitu ya, baik sekali. Nah adanya refleksi pembelajaran setelah kegiatan. Kemudian yang terakhir, informasi jelas, kita menginformasikan anak besok kegiatannya apa agar anak itu nanti lebih tertarik lagi, jadi besok ayo kita ke sekolah lagi gitu kan, karena besok kita belajar ini gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Ika tahapannya, dan saya kira di sini Bu Ika sudah menerapkan ya apa yang sudah kita pelajari kemarin ya Bu Ika, yaitu di pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran KSE gitu. Dan semoga nantinya apa yang kita rencanakan ini bisa terwujud dan bisa berjalan dengan lancar ya Bu Ika. Dan yang terakhir Bu Ika ini untuk harapannya Bu Ika, untuk ketercapaian pembelajaran hari ini itu apa? Seperti apa yang diharapkan? Harapannya menumbuhkan semangat siswa untuk bermain dan belajar di sekolah. Terus yang kedua, menumbuhkan interaksi positif antar teman. Contohnya anak-anak sudah bisa saling menghargai, saling menghormati dengan teman, tidak ada yang bertengkar atau ecek-ecekan gitu. Sama teman sudah saling bisa menghormati dan menghargai. Oke, luar biasa sekali ya, tujuan atau ketercapaian harapan kita nantinya dengan pembelajaran hari ini tuh anak-anak bisa tambah semangat lah tentunya ya, semangat belajar, semangat untuk datang ke sekolah karena memang ini sekolah barunya seperti itu ya. Kemudian mungkin nantinya anaknya tidak merasa bosan di sekolah dengan variasi-variasi tadi yang sudah Bu Ika persiapkan seperti itu, dan pastinya nantinya ada interaksi positif gitu ya antara anak-anak, kemudian antara guru seperti itu, harapannya seperti itu. Oke, baik Bu Ika, terima kasih atas waktunya, dan setelah ini nanti kita akan saya akan masuk ke kelas dan mengobservasi kegiatan pembelajarannya Bu Ika bersama anak-anak. Oke, terima kasih ya Bu Ika ya. Sama-sama.
di meja. Yo, cari lagi boleh. Tuh huruf depannya apa? Cari huruf. Gambar apa? Berapa hurufnya apa saja tuh yang kamu susun? J, terus apa lagi? E, ya pintar, terus R, ya pintar. Lompat, kaki dua lompat, nah lompat bareng, nah tangan nih, oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi kelas di kelasnya Bu Eka Jayanti di TK Bina Tunas Harapan Sembah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melakukan serangkaian supervisi akademik ya Bu Ika, di mana di awal ada percakapan pra-observasi, kemudian saya mengobservasi kelas dengan melakukan pengamatan dan melakukan penilaian terhadap kelas atau pengajaran penjenengan di kelas jenengan. Nah, kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi nanti Bu Ika bisa menyampaikan kira-kira apa yang dirasakan setelah melakukan serangkaian supervisi akademik ini. Nah, dan kita juga tahu bahwa supervisi akademik ini membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Seperti itu ya Bu Ika. Nah, Bu Ika kemarin di awal sudah menyampaikan tujuan awalnya yaitu bagaimana bisa merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Intinya seperti itu. Nah, sesuai dengan pengamatan yang saya amati di kegiatan observasi kelas, alhamdulillah ketercapaian tujuan dari awal yang ingin Bu Ika capai, saya lihat secara garis besar sudah bisa dikatakan terpenuhi, karena saya melihat sendiri dari kegiatan inti, dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Semuanya anak-anak di situ merasakan senang, intinya itu senang bermain. Apalagi di situ Bu Ika sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Ika, yang dimana sesuai dengan RPP yang kemarin kita sudah buat bersama, yaitu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Dan juga di situ Bu Ika sudah menerapkan budaya positif. Jadi mulai dari pembiasaan awal, dan di mana kegiatan kompetensi sosial emosional juga sudah diintegrasikan di dalam pembelajaran. Itu beberapa hal yang sudah saya amati Bu Ika secara garis besar di kegiatan observasi kelas kemarin. Nah, sekarang kira-kira Bu Ika apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar? Jadi waktu kemarin itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadinya Bu Ika menyampaikan kira-kira seperti apa dari ketercapaian tujuan pengembangan yang kemarin Bu Ika sampaikan di pra-observasi. Dulu ya, sebelum adanya Kurmer itu pembelajarannya anak-anak itu mungkin monoton, hanya dengan buku, majalah, terus ya intinya kok ya nulis gitu aja deh kalau zaman dulu itu. Terus kita juga terpaku dengan biasanya kan kita beli dari kabupaten, jadi kita tidak bisa mengekspor apa yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak mungkin dulu itu belajarnya mudah bosan, terus anak-anak tuh nggak tertarik, senang lari-larian dengan nggak manut sama bu gurunya deh, karena kan dia merasa bosan, jadi kan ya seenaknya anak gitu. Kalau sekarang karena sudah ada Kurmer ini kan disesuaikan dengan minatnya anak, jadi anak-anak disuruh memilih beberapa kegiatan, jadi kan anak-anak lebih senang, lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran.
Dan di kurikulum ini juga disesuaikan dengan karakteristik lembaga. Jadi kita bisa mengeksplor apa yang ada di sekitar kita. Contohnya kemarin kita kunjungan ke produksi tempe, terus keripik tempe, ke ayam mantas. Jadi kan anak-anak bisa lebih mengenal lagi karakteristik yang ada di lembaga maupun di sekitar kita. Gitu. Jadi anak-anak lebih kemandiriannya sudah lebih kelihatan, lebih berani mengeluarkan pendapat, lebih berpartisipasi aktif lagi, bisa menghargai, bisa menghormati teman, bisa menjaga lingkungan sekitar. Intinya gitu Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ika. Ternyata apa yang dilakukan Bu Ika sebelum dan sesudah melakukan menerapkan kurikulum merdeka, terutama di pembelajaran diferensiasi ini ya, banyak sekali yang dirasakan, perubahan yang dirasakan terutama kepada anak-anak sendiri gitu ya, dari kemandirian, kemudian dari mungkin pengetahuannya juga gitu kan, terus anak-anak lebih fokus dan anak-anak bisa lebih terarah seperti itu, dan mereka pastinya mengalami suatu kegiatan pembelajaran yang sangat bermakna sehingga mereka enjoy di kelas dan tidak mudah bosan, seperti itu ya Bu Ika. Baik, nah kira-kira apalagi yang perlu dikembangkan lagi dari hasil supervisi yang kemarin. Jadinya harapannya Bu Ika, hal apa yang perlu dikembangkan itu, jadi mulai dari dalam dirinya Bu Ika ataupun program sekolah atau bagaimana, pengennya seperti apa? Pengennya ya belajar lagi sama Bu Fitri biar bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Ya, pastinya ya Bu Ika, nanti kedepannya kita akan terus berkolaborasi, kita terus akan sharing bersama kira-kira program-program yang nantinya lebih menantang gitu ya, lebih menantang, terus lebih bervariasi, terus lebih kita juga memang dituntut berinovasi, sehingga nantinya program-program yang nantinya kita rencanakan ini setiap semester ataupun setiap tahun itu bisa berbeda. Jadinya nanti kita juga perlu referensi, mungkin ya referensi, nanti kita bisa belajar bersama dari buku, referensi dari buku, kemudian kita nanti bisa dari video seperti itu ya, nantinya kita pastinya akan tetap berkolaborasi. Nah kemudian kira-kira pengembangan diri dari dalam Bu Ika itu besoknya tuh pengennya seperti apa? Ya pengen belajar lagi, misalnya kalau ada seminar-seminar ya kita mengikuti gitu. Oke, berarti sudah ada niatan gitu ya, niatan dari Bu Ika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Berarti seorang guru harus mau belajar, intinya itu belajar. Kita nanti bisa belajar dari media PMM, terus kemudian pelatihan-pelatihan, dan nantinya pasti kita akan juga belajar di komunitas belajar ya, kita komunitas belajar yang sudah ada di organisasi kita gitu, seperti di sekolah. Kemudian nanti kita juga bisa aktif di kegiatan KKG seperti itu ya Bu Ika ya. Oke, baik Bu Ika, saya rasa sudah cukup, dan intinya dari hasil observasi saya dan fokus pada pengembangan area yang dikembangkan kemarin, yaitu pembelajaran yang menyenangkan itu sudah terpenuhi, dan anak-anak bisa enjoy, bisa senang bermain di sekolah, dan tentunya dengan tujuannya yaitu semangat belajar ya, semangat belajar dan semangat kembali lagi ke sekolah seperti itu kan, karena memang ini di kegiatan MPLS, dan itu saya rasa sudah terpenuhi, dan pastinya semoga kedepannya nanti kita bisa berbenah diri lebih baik lagi dan
pastinya nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu Ika. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kita ada next atau tindak lanjut dari kegiatan supervisi akademik ini. Terima kasih Bu Ika.